Shalom Jemaat Betani Yestoya TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini dalam program acara Pesan Surgawi, firman Tuhan disampaikan yang kita ambil di dalam kitab Yosua ayat pasal 22 ayat yang ke-9 sampai dengan 34. Pada waktu bangsa Israel sudah berhasil menduduki tanah Kanaan, mereka disuruh memilih di mana mereka akan menempati bagian-bagian yang ada di tanah Kanaan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian 3 suku yang ada, yaitu Bani Ruben, Gad, dan sebagian Manasye, itu memilih untuk berada di luar daripada tanah Kanaan. Dan setelah semuanya aman, mereka disuruh kembali untuk diam di tempat tinggal yang sudah mereka pilih. Setelah mereka pulang, kemudian 3 suku ini membangun sebuah mezbah yang menghadap ke tanah Kanaan. Ketika suku-suku yang lainnya yang ada di dalam tanah Kanaan itu mendengar bahwa 3 suku ini membuat mezbah yang lain, mereka berpikir bahwa ketiga suku ini sedang melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Karena biasanya untuk mendirikan mezbah itu harus seorang imam yang mendirikannya. Dan sudah ada di dalam tanah Kanaan. Kenapa mereka harus membuat kembali? Kemudian diutuslah imam Pinehas dan wakil dari 10 suku lainnya. Mereka bertanya, mereka takut kalau nanti bangsa Israel kena murka Tuhan karena membuat mezbah untuk Allah yang asing. Kemudian ketika mereka diajak berdialog, ternyata di situ disampaikan bahwa alasan mereka mengapa mereka membangun mezbah tersebut, karena mereka berpisah tempat tinggalnya di luar dari tanah Kanaan. Ketiga suku ini takut, jangan-jangan nanti keturunan mereka itu ditolak oleh keturunan yang ada di dalam tanah Kanaan dan beranggapan bahwa mereka bukan bagian daripada bangsa Israel. Akhirnya, kalau misalnya itu terjadi, bisa saja membuat anak-anak dari keturunan ketiga suku ini akan kecewa, menolak Tuhan, dan akhirnya tidak ikut Tuhan lagi. Di dalam Yosua 22 ayat yang ke-26 dikatakan firman Tuhan, sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kamu tidak mempunyai bagian dalam Tuhan. Kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Mereka membangun bukan untuk mezbah korban bakaran atau sembelihan, tapi sebagai saksi bahwa mereka, ketiga keturunan yang ada di luar tanah Kanaan tersebut adalah mereka pun beribadah kepada Tuhan. Mereka pun adalah bagian dari bangsa Israel yang tinggal di seberang. Saudara, kita belajar dari ketiga suku ini, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, bagaimana ia mempertahankan keturunannya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita belajar, Bapak Ibu semuanya, untuk kita terus mempertahankan iman kita dengan cara bagaimana kita membangun mezbah di hadapan Tuhan setiap hari dan mengajak keturunan kita untuk membangun mezbah setiap hari. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu tetap mengingat Yesus, mengingat Tuhan, dan mengikut Tuhan. Supaya anak-anak kita belajar bahwa di dalam Tuhanlah ada pertolongan dalam kehidupan mereka ketika mereka dewasa kelak. Bapak Ibu, biarlah kita terus belajar untuk mengikatkan diri kita dan keturunan kita bersama-sama untuk mengikut Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama masih kita hidup. Ayo saudara, kita terus semakin menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Jangan melalaikan diri untuk tidak dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua akan bersama-sama tinggal di dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi, kita dan dengan keturunan kita, dengan anak-anak kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Amin.